سيدنا طه صلى الله عليه وسلم. Termasuk Asma'ur Rasul Taha. 84 Matadi'ul Masarrat. فروى النقاش عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لي في القرآن 7 أسماء فذكر منها طه. Aku mempunyai nama yang disebut di dalam Al-Quran menurut hadis riwayat Nagash ada 7. Salah satunya Taha. Jadi Taha ini termasuk jenis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayatnya dari Al-Quran. Jelaskan di surat Taha itu. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu surah Taha termasuk ijazah yang diperintahkan oleh ahli tariqah al-alawiyah. Faedahnya litausi'il arzak, untuk meluaskan rezeki. Ada isnad yang mengatakan, isnad ijazah yang saya maksud, dibaca qabla subuh, yakni sebelum masuk subuh, akhirul lail. Ada riwayat mengatakan ba'da salatus subuh. Terserah mau pakai riwayat yang mana. Kalau saya pakai yang qabla salatus subuh. Kalau kebetulan tidak ada waktu, ya saya pakai yang ba'da salatus subuh. Itu mujarrad bitausi'il arzak, tapi dawam ya, didawamkan. Di antara yang memberi ijazah saya Al-Habibul Imam Al-Kutub Hasan bin Abdullah Syatiri Al-Marhum Terim. Saya dapat dari beliau biwasitah dan bighairi wasitah, dapat langsung dari kumpulan ijazah-ijazah beliau itu. Kitab khusus kumpulan ijazah Habib Hasan ada itu kan. Satu lagi saya dapat lewat satu habaib almarhum, sekarang sudah wafat, zaman waktu Habib Hasan sering di Indonesia. Alhamdulillah. Ada lagi isnad dari yang lain-lain juga. Alhasil, kalau kita buka ijazah-ijazah habaib itu, ada muncul ini ijazah surah Taha. Memang ada 2 riwayat tadi, terserah dua-duanya boleh-boleh saja. Saya kira bukan hanya buat rezeki itu, bukan hanya buat rezeki, banyak faedah-faedah yang lain. Tapi memang yang terkenal di faedahnya itu diterangkan oleh para masyaikh yang memang untuk rezeki. Ada yang ingin mengamalkan silahkan. Najaznakum kama ajazani masyayikhi. Tapi yazhar faedah itu kalau beristiqamah itu. Terasa faedahnya untuk rezeki itu kalau dawam, kalau sekali 2 kali ya saya kira belum ya. Kalau beristiqamah nampak faedahnya. Pelan-pelan mulai terbuka rezeki itu. Ini yang dimaksud rezeki di sini rezeki duniawi. Yang tidak punya pekerjaan jadi menemukan pekerjaan, yang di kantornya ada masalah, di tempat kerjanya ada iskal, kesulitan, dibuka oleh Allah Ta'ala. Bagi yang kerjanya tidak terikat, akan dimudahkan menemukan lubang-lubang pekerjaan. Mengagetkan itu nanti. Tahu-tahu menemukan kerjaan ini. Mendagang, tahu-tahu nemu jenis dagang apa segala macam. Panjang kalau saya cerita. Jarrib ta'rif, baca yang istiqamah, temukan sendiri faedahnya. Itu ijazah musalsalah dari para wali an wali dari para aulia isnadnya itu. Kembali ke Dalailul Khairat, ringan lagi, tidak lama itu baca surah Taha itu. وذكر بعض المفسرين أنه من أسماء الله تعالى.
Sebagian ulama tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah menerangkan bahwa Taha min Asma'il Husna, salah satu nama Allah. Tapi yang kita pakai di sini riwayat bahwa Taha min Asma'i Rasulullah SAW. Tapi memang ada beberapa Asma'ul Husna yang sekaligus menjadi Asma'u Rasulullah SAW. Tapi tetap jangan muncul paham seolah-olah Rasulullah SAW dengan Allah sama, tidak ya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini hanya sekedar ta'zimnya Allah Subhanahu wa taala kepada habibuhu, kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab an-nabiyyu makhluqun dan Allahu khaliqun, itu dipegang, jangan sampai kacau itu. Rasulullah itu dicipta, Allah pencipta nabi, itu jangan sampai hilang. Da'amad da'atuhu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqi, tetap pakai khalqi, wa annahu khairu khalqillah kullihim. Ilmu itu ada mablagh, ujung batas ilmu insan maksudnya. Famablaghul ilmi fihi, ketika ilmu mencari-cari fadailu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari Quran, dari hadis, kalam ulama, baca salawat, baca maulid, baca riwayat ini, itu mablaghul ilm fihi, tentang urusan Nabi Muhammad ini, annahu bashar. Nabi Muhammad itu ya tetap manusia, orang, bukan Tuhan, orang. Ini omongan benar, tapi tetap harus dijaga, jangan sampai su'ul adab. Jadi kita harus tengah-tengah, wasaton, meninggikan Nabi dari bashar, mendekati uluhiyah, ya bahaya, keliru, sesat, jadi Kristen nanti itu. Nabi Muhammad itu basyariyah, tetap manusia, bukan uluhiyah. Turun dari basyariyah, dari dianggap biasa saja seperti orang-orang lain, sama saja. Ini kurang ajar, bala juga ini nanti yang turun. Makanya harus dijaga. Imam Busiri sendiri kan, meskipun beliau wali kabir apa segala macam, tetap sempat hilang ilmunya kalau waktu mengarang itu. Mablaghul ilmi fihi annahu basyarun, hilang ilmu beliau. Tidak mampu meneruskan bait syair. Sampai Nabi SAW diajarkan untuk meneruskan, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sungguhnya Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya makhluk. Riwayat-riwayat semacam itu menunjukkan menjaga hati itu sulit. Al-qalbu yatagallabu. Hati itu kan tidak bisa dipegang ya, berubah-ubah terus. Jadi hati-hati terus. Sampai ada di dalam Al-Quran, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hati Rasulullah SAW itu kenapa tidak sampai condong kepada apapun yang dilarang Allah Ta'ala, termasuk condong, kasihan kepada orang-orang kufar itu. Sebab ada thabbatnaka, dipegang oleh Allah Ta'ala. Thabbatallahu qalba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala selalu menguatkan, bolak-baliknya hati Nabi itu dipegang terus oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak ada terlibat kesalahan meskipun kecil, tidak pernah. Ini Nabi ya. Juga gulubu Jamil Anbiya al-Mursalin, sama hati semua Nabi Rasul itu. Yang menjaga mereka Allah langsung, hafizuhum Allah. Jadi enak lah, Nabi ya, Nabi Rasul maksum kan. Nah, kita ini yang sulit ini, kita tidak ada ismah. Jadi karena tidak ada ismah, maka kita memohon kepada pencipta ismah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita juga dijaga, dikuatkan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai keliru. Wasaton tapi ma'al adab, tidak menaikkan Nabi Muhammad SAW ke derajat uluhiyah,
tapi juga tidak menganggap Rasulullah SAW biasa-biasa saja. Manusia biasa, apa bedanya dengan saya? Nah, itu kurang ajar itu. Su'ul adab. Yang betul annahu basyarun, na'am, tapi wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ada syair lain yang terkenal di Jawa itu apa itu? Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Itu ya cocok itu. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad basyar, manusia biasa, tapi wa laysa kal bashari, tidak seperti manusia biasa. Pengibaratannya bagaimana? Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ibarat manusia itu batu-batu biasa, dan Nabi Muhammad batu mulianya, permatanya. Sama-sama batu, tapi jenisnya beda. Jami'ul insan basyar. Batu kali manusia itu. Dan Nabi Muhammad batu mulia, permatanya. Sayyiduna Maulana Muhammad, Sayyiduna Taha, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i ikhwanihi al-anbiya wal mursalin. Wa ala al-awwali faqila ma'nahu ya rajul, ya Taha, ya rajul, wahai laki-laki. Wa qila ya insan, ada yang memberikan arti ya Taha, wahai manusia, tapi khitabnya ini ke Nabi semua ini. Memang pas kalau diartikan Taha nama Nabi ya. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, nyambung itu. Taha, wahai manusia, yakni wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu supaya kamu celaka. Dan gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya luar biasa sampai pecah-pecah telapak kaki beliau. Meskipun makna pecah ada lagi nanti, insyaallah kapan-kapan terangkan makna tafatturu qadami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila ya tahiru, wahai manusia yang suci. Ya hadi, wahai pembawa petunjuk. Jadi poknya itu po ya tahir, haknya ha ya hadi, wahai pembawa petunjuk. Ala tariqir ramz, jadi rumusnya po artinya tahir, wahai manusia suci. Ha ya hadi, wahai pembawa petunjuk. Wa qila ma'nahu, ada pendapat gil, artinya tuba, beruntung liman bagi orang hada, yang memberi petunjuk. Banyak lagi makna, ya matma'ash syafa'al al-umma, ya hadiyal khalqi ilal milah, macam-macam. Ada lagi pakai hisabul jumal, hitungan abjadun. Abjadun, ha wazun, ha to 9. Abjadun, ha 10, berarti 14. Jadi kalau pakai rumus abjadun, Taha hitungannya 14. Isyarat apa ini? Mengisyaratkan 14 malam 15 sempurnanya rembulan, bulan purnama, Lailatul Badr. Jadi mengibaratkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laksana bulan purnama, membawa cahaya terang tapi tidak panas, dingin, adem. Wa hadhihi al-aqwalu, ini saya masih baca halaman 84 yang biasa saya baca ya, Matalih al-Musarrat Imam al-Fasi. Wa hadhihi al-aqwalu, qaul ini min mahasinit ta'wili wa nukatil isyarah, termasuk takwil-takwil yang bagus dan nuktah-nuktah isyarah. Nukat itu jamak nuktah, masalah yang dalam.
Terakhir ada lagi, ini nanti salah satu rujukannya ulama-ulama ahli tirakat, ini makna yang ini. Ini riwayat Ibn Mardaweh dari Sayyidina Ali dan Ibn Abbas. Waqad rawa Ibn Mardaweh an Ali wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu fi tahajjudihi ala ihda rijlaihi. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam bertahajud, salat malam, beliau berdiri pakai satu kaki. Ada beberapa ijazah yang saya terima itu, diantaranya yang isnadnya ke almarhum ke As'ad Syamsul Arifin Hizbul Bahar. Itu bacanya sambil berdiri, kakinya diangkat satu. Dan banyak ijazah-ijazah para ulama, para kiai yang modelnya seperti itu. Itu jangan ditentang, buktinya ada nih. Pernah Rasulullah SAW sholat malam, kakinya satu diangkat. Maksudnya Nabi mujahadah. Ta'lim lana, sebenarnya ini ta'liman lana, mengajarkan kepada kita umat untuk mujahadatun nafas. Pakai tirakat. Fa umira ayyata al-arda biqadamaihi ma'an. Maka beliau diperintahkan Allah Ta'ala supaya jangan menyiksa diri seperti itu. Jadi Taha asalnya artinya ta. Kemudian hamzahnya diganti ha, dari ta menjadi Taha. Artinya turunkan kakimu yang satu itu yang diangkat itu. Dari injakkan ke bumi, tok injakkan kakimu yang kamu angkat itu ke bumi lagi. Suruh salat seperti biasa. Rahmatan minallahi azza wa jal li habibihi maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin menjadikan rujukan ini ada di halaman 84 atau ada Masarrat. Jadi ada hadisnya itu ya. Jadi saya ulangi, Ibn Mardaweh riwayat sahabat Ali dan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Kana yagumu fi tahajjudihi ala ihda rijlaihi fa umira ayyata al-arda biqadamaihi ma'an. Seperti itu hadisnya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan Lauluhu Taha, aslu Taha, pa. Injakkan kakimu ke bumi gitu. Kemudian hamzahnya dirubah menjadi ha, dari ta menjadi ta, jadi ta ha. Ini satu pendapat. Tafsiran dari Habrul Ummah Sayyidina Abdullah bin Abbas dan dari Babu Madinati Ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Naam, setelah itu memang disuruh diturunkan. Tapi itu dalil bahwa pernah gitu. Artinya kalau ada kiai yang memberi ijazah seperti itu bukan mengarang-arang, memang ada dalilnya. Ada dalilnya. Allah ja'aluna wa iyyakum minal muhibbin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mahbubin ladaihi 'ala ad-dawam lana wa lil ahbab wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.